semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Anapris, yang mana film ini sudah liris pada tahun 2015 lalu. Di film ini menceritakan seorang artis dunia yang sangat terkenal yang tiba-tiba tewas secara misterius di tempat pesta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri kalian dan putar dulu intronya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zapi. Zapi adalah seorang staf rumah sakit yang bekerja di departemen jenazah. Dan hari ini ada jenazah baru, yaitu Anapris, seorang artis dunia yang sangat terkenal yang tewas secara misterius saat acara pesta berlangsung. Zapi pun memotret foto jenazah anak untuk dokumentasi. Dan secara sengaja Zapi pun mengirim foto tersebut kepada teman-temannya, yaitu Ivan dan Pau. Kedua temannya tertarik untuk melihat jenazah anak. Dan dari sinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar catatan bahwa sosok Anapris dalam film ini diceritakan sebagai artis terkenal dan sangat diidolakan, sehingga kesempatan langka untuk melihat anak secara langsung tidak disia-siakan oleh Ivan dan Pau, walaupun dia sudah jadi mayat. Masuklah mereka ke ruang mayat. Begitu kain dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat Anapris secara langsung. Agar suasana semakin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoba yang dia bawa dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah beberapa saat, Ivan pun kemudian kembali menghampiri mayat. Dan entah apa yang ada di pikirannya, Ivan pun mengutarakan ide gila untuk melakukan hubungan tidak senonoh kepada mayat anak. Pau sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi dia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut. Akhirnya Ivan pun melakukannya. Setelah selesai, sekarang giliran si Zapi. Namun tiba-tiba ternyata Ana mati suri dan dia hidup lagi. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui hal itu, Zapi sangat kaget sekali. Dan saat itu pun datanglah petugas ruangan jenazah lainnya. Dan mereka pun seketika bersembunyi terlebih dahulu. Dan ketika petugas jenazah sudah keluar, Ivan pun berencana membunuh Ana agar perbuatan bejat mereka tidak terungkap. Rencana itu pun mendapat bertentangan keras dari Pau. Saat Pau akan membawa anak keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan pun langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ivan dan Pau, yang berakhir dengan tewasnya Pau. Dan dari sini semua menjadi tambah kacau. Mereka harus mengurus jenazah Pau sekaligus mencari jalan terbaik untuk melenyapkan anak. Ivan lalu menyuruh Zapi untuk mengikat tangan dan kaki Ana yang mulai sudah bisa bergerak. Kemudian dia sendiri mengambil tempat sampah untuk membawa mayat si Pau keluar dari sana. Sementara itu Zapi sedang membersihkan darah si Pau yang berceceran di ruangan lain. Ana pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih lemas, dia pun pelan-pelan mengesot-ngesotkan badannya. Dan Ivan pun berhasil membawa kembali Ana ke ruang jenazah.
Karena semuanya sudah kagok edan, Ipan pun menyuruh Japi membunuh Ana. Tetapi pada dasarnya Japi adalah pria yang soleh. Japi pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ipan. Kemudian Ipan memaksa tangan Japi untuk membekam mulut Ana sampai dia kehabisan napas. Ketika masalah si Ana sudah beres, Ipan pun membawa mayat si Pau keluar. Japi pun kemudian merapihkan dan membersihkan pekerjaannya. Tapi saat Japi akan pulang, tiba-tiba dan saat dicek, ternyata Ana masih hidup. Di saat itu terdengar suara Ipan membuka pintu dan Japi langsung menutup kembali kain mayatnya agar tidak diketahui Ipan. Mereka pun pulang. Saat sudah beberapa meter dari ruang jenazah, Ipan pun baru menyadari kalau ATM-nya tertinggalan di ruang jenazah. Mengetahui hal tersebut, Japi berusaha mencegah, namun Ipan tetap masuk. Dan saat Ipan masuk, betapa kagetnya Ipan melihat Ana yang sedang menggunakan baju dan sedang berdiri. Ipan yang menyadari bahwa Ana berpura-pura mati dan Japi menyembunyikan hal tersebut darinya, Ipan pun langsung menghajar Japi. Dan tak diduga, Ana langsung menikam Ipan dari belakang menggunakan gunting. Ipan pun seketika itu tewas. Dan Japi, dia pun ditusuk dan tewas. Terakhir, dia pun menusuk perutnya sendiri. Dan tamat.